Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Amin. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Sehat semua? Alhamdulillah. Sampai ada yang nggak masuk Siapa? Habibah. Oh, Habibah. Demam. Oh ya. Oke. Tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Kita hari ini mau belajar tentang gelombang cahaya. Ya, ibu ada quotes nih tentang cahaya. Apa tuh? Jadi ilmu tuh kayak cahaya. Kok bisa? Kan kalau cahaya tuh bisa menerangi dalam kegelapan. Iya. Itu bisa menerangi kehidupan. Oke. Pada intinya kita minggu kemarin belajar apa ya? Gelembung. Iya bu. Iya sih gelembung. Tapi gelembungnya kenapa ya kemarin ya? Itu yang pelan-pelan ini. Interferensi sama interferensi. Oke. Berarti kalau habis interferensi kita belajar apa nih? Ya nanti dulu. Ibu ada clue. Kalian coba lihat sebentar. Ada clue. Kita belajar apa? Ibu ada clue. Lihat awan. Cahaya. Difraksi. Iya. Tahu. Kamu peramal ya? Iya benar banget. Kita akan belajar difraksi. Benar banget, kita akan belajar difraksi. Tada. Oke. Difraksi itu apa ya? Contohnya. Di sini ada loh, awan. Itu Bu, bayangan. Bayangannya kenapa ini? Kayak jendela itu dia kena cahaya. Ventilasi itu. Maksudnya piye ya? Cara ngomongnya. Ini ada juga nih yang di kabel nih. Kelihatan nggak? Nah iya aku. Kayak bayangan gitulah intinya. Bayangan? Bukan dong. Tidak. Apa ya? Oke. Difraksi itu adalah efek pembelokan Oh, atau iya. penyebaran arah muka gelombang ya. Jadi di sini cahaya itu berupa gelombang, bukan partikel. Nah, gelombangnya itu mengenai celah atau ujung, ya kan? Iya. Jadi ini kan cahayanya tuh lewat ujung dari nyambung ini. Ya. Nah, Oh, iya. si difraksinya ini gelap gitu. Oh Jadi, iya. iya. Nah, tadi kalian tahu nggak difraksi ada berapa jenis? Kedua gak sih Bu? Cuma satu nggak sih? Apa? Gelap cerah. Bukan, jenis difraksinya. Oh garis jenisnya. Iya. Apa Bu? 6. Yang kayak berbelok gitu loh Bu. Bukan. Biasanya tuh celah ganda, celah ya, tunggal. biasanya kita kenalnya tuh celah ganda, celah tunggal, Celah majemuk. isi. Iya, celah majemuk juga. Tapi di sini Ibu akan bahas yang celah ganda sama celah tunggal aja sih. Oke. Balik lagi ya. Difraksi. Pengertian difraksi di sini aja ya. Ya. Difraksi Pembelokan. adalah pembelokan Cahaya. gelombang. Pembelokan Bu. Gelombang cahaya saat Tembus mengenai garis ujung. mengenai celah Celah. atau ujung. Nah, di sini kita bahasnya difraksi celah ganda dan difraksi celah kisi aja.
Oke, Bu. Difraksi sini. Celah Ganda. maaf, difraksi celah ganda dan celah tunggal. Celah tunggal di sini Difraksi celah ganda. difraksi celah Ganda. ganda. Kira-kira apa ya bedanya ya? Kira-kira ada bedanya nggak nanti celah ganda sama celah tunggal? Celahnya aja sih yang beda. Jadi dari difraksi ini tuh menunjukkan kalau cahaya itu sifatnya gelombang, karena kalau partikel tuh nggak bisa nyebar-nyebar gitu loh. Oh iya, Bu. Ya. Oke, ini ibu bawa senter buat nanti percobaan. Wow. Ini ada senter. Sama ini ada beberapa buat percobaan. Tapi mungkin nanti hasilnya nggak maksimal sih karena kita ada di siang hari. Oke, difraksi celah tunggal adalah ketika sebuah gelombang melewati celah sempit nih. Jadi kayak gini. Ini misalkan gelombangnya melewati celah-celah sempit tadi dengan persamaan D sin theta sama dengan N lambda. Persamaannya tuh hampir sama sih, kayak si interferensi kemarin. D sin theta sama dengan N lambda. Di mana D-nya? Kalau di sini di mana D-nya? Di mana? Di situ. Kita kayak amplified. Di mana? D. Ininya ya. Ya. Ya, D-nya ada di sini. Yang biru-biru itu tuh. Bukan, itu gelombangnya. Ininya loh. Maksudnya biru-biru antara itu. Ah, iya betul. Yang Akan membentuk pola. Kalau difraksi celah ganda itu hampir sama. Jadi ketika Sebuah gelombang melewati dua celah gelombang akan berinterferensi. Jadi ada sangkut pautnya dengan interferensi. Berinterferensi dan menciptakan gelombang. Menciptakan gelombang. Nah, karena saling berinterferensi nih, kalau celah ganda, di contohnya celah ganda sih. Karena jadi dia karena kabel, karena kabelnya tuh jadi pembatasnya gitu loh. Nih, kayak gitu, mirip gitu. Nah, karena apa namanya? Berinterferensi, berarti ada apa? Kalau kemarin interferensi ada apa tuh? Kalau sekarang namanya apa? Konstruktif dan destruktif. Ya, untuk yang terang
D. Sin theta sama dengan n lambda. Dengan n ordenya dimulai dari 0, 1, 2, 3. Kalau yang pola destruktifnya gelap. Apa kemarin kalau pola destruktif? D sin theta sama dengan n lupa Lambda. Oh, bedanya cuma di setengahnya. Iya, kan gelap. Tuh. Kalau gelap berarti dimulai dari Setengah. kalau gelap berarti dimulai dari mana n-nya? Dari 1. Ya, karena analnya dikeluarin adalah titik pusat. Iya. Nah, jadi nanti si difraksi celah gandanya itu harusnya berbentuk seperti ini. Tapi karena ini siang hari dan sangat terang, jadi tidak akan sempurna. Boleh? Siapa mau jadi ini mau percobaan ke depan? Aca? Apa? Mau percobaan ke depan? Tapi di sini aja, ini gelap sih sepertinya, harusnya kelihatan. Atau pakai ini? Kalau nggak bisa saya tarik ini aja nggak apa-apa. Oke. Iya, ayo dicoba. Bisa. Ayo dicoba. Gimana Bu? Yang ini aja. Yang ini aja ya Aca ya. Iya. Kebalik nggak sih? Ya, tapi ini kan. Coba teman-teman lihat. Iya. Jadi nggak kelihatan nggak pola kayak gininya? Tapi kelihatan. Nah, ya gitu. Kelihatan? Iya kelihatan. Tapi nggak terlalu jelas sih. Karena terang. Gara-gara terang ya. Iya. Mati. Ya, coba yang ini. Coba yang ini. Agak jauhin dikit. Nah itu, kayak gitu. Oh iya. Jadi kayak gini. Iya. Udah Bu. Udah. Nah itu dia contohnya. Oke. Kembali ke sini. Kira-kira ini ada kaitannya nggak sama difraksi tadi? Ada Bu, itu celahnya Bu. Ya. Mungkin kayak nyebar gitu ya. Tapi beda tuh sama yang itu. Kenapa ya? Soalnya itu lebih gelap. Ya juga sih. Oke. Lanjut aja. Jadi di sini bukunya lembar kerja. Silakan dibagi menjadi 2 kelompok. 3 orang dan 4 orang. Ini. 4 orang. Mbak Siva ke belakang ya. Oh iya. Sama nih cowok-cowok. Ini menjadi kelompok A dan yang sini jadi kelompok B. Bisa. Oke. Jadi kelompok A mengerjakan soal yang A dan kelompok B mengerjakan soal yang B. Oh, iya tahu ya. Ibu kalau misalkan ibu kasih waktu 2 menit, boleh? Kita ngerjain A. Kita kelompok B kan B. Iya, kelompok B. Mengapa warna pada awan sering terlihat abu, sedangkan polarisasi celah ganda terlihat teratur? Ayo, pikir apa dia tulis. Bisa gitu ya? Aku ya. Gue baca soal apa dan gue nulis kayak gitu. Ayo Bu. Oke. Ibu. Ada kesulitan nggak? Apa mau perhatikan lagi di sini? Boleh kalau pangan kumpulan orang pusing ini. Bicara saya nggak pusing. Ada yang ditanyain nggak? Ya Ibu, kita udah Nggak ada. Sama Umi.
Atau boleh lihat keluar kalau misalkan masih bingung bayangannya. Kita nungguin. Abu. Udah belum ya? Oke, sambil nunggu Ibu ada pertanyaan lagi. Oh, boleh. Kalau misalkan ini nih difraksi celah tunggal. Mana tadi celah tunggal? Nih, misalkan difraksi celah tunggal ini nanti ukuran celahnya berbeda, apa yang terjadi? Kalau dia celahnya agak besar, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau lebih besar Satu orang yang boleh menjawab. Oh, satu orang satu orang. Kalau nanti Ibu kasih bol pendek. Mata itu kerjanya. Kalau misalkan celahnya berubah, misalkan celahnya itu lebih kecil, kalau lebih besar, itu kenapa? Apa efeknya? Efeknya. Tapi kayaknya salah sih Bu, tapi aku belum nyobain. Coba kalau Itu celahnya lebih besar, cahayanya lebih terang. Salah ya? Kurang tepat. gimana? Kalau celahnya lebih besar, golongannya lebih besar, itu apa cahaya yang dihasilkan? Oh ya, lubangnya. Cahaya yang dihasilkan lebih cerah. Salah. Kurang tepat sih. Ayo coba lagi. Nanti dapat ini. Tunggu. Dapat kita gue main. Ayo. Agak kurang tepat aja sih. Apa? Gimana tadi Umay? Coba dibilangin lagi apa? Ulangin. Si kembangnya. Kalau lubangnya besar, kalau celahnya lebih kecil kenapa? Kalau celah yang lebih kecil, cahaya yang dihasilkan lebih redup dibandingkan lebih Dikit lagi. Dikit lagi dong. Sebenarnya agak kurang tepat aja. kalau cahayanya lebih kecil, bayangan yang dihasilkan lebih kecil. Tapi udah hampir. Yang tadi apa? Yang tadi. Kalau celahnya lebih besar, cahayanya lebih terang. Katanya cahayanya lebih apa? Lebih besar. Kan hampir. Berarti ada yang Ada yang terang. Lebih terang. Lebih ini warnanya Lebih besar. Lebih dekat. Bu, kita ini orang-orang belum belajar Bu. Clue. itu udah dikit lagi nggak apa-apa. Dikit lagi. Apa sih? Cahayanya kan lebih ya intensitasnya lebih dominan yang mana tapi Oh, dominan yang besar. yang mana kan yang Celahnya besar. kan Konstruktif. aduh mana tadi bukan kan gini ada pola gelap terangnya yang terang yang mana Yang paling keren yang sana. tengah apa pinggir tengah oke tengah terus kalau yang kecil kenapa kalau celahnya kecil cahayanya yang terang lebih ini ya kadang
lebih kecil. Hebat. Lebih redup. Lebih kecil. Apa Bu? Ya sudah. Oke, enggak apa-apa. Tepuk tangan. Kalian klarifikasi aja ya. Kalau misalkan ukuran mana tadi ya? Ini. Kalau misalkan si ukuran ininya celahnya itu lebih besar, maka pola difraksinya itu lebih kecil, lebih sempit polanya. Itu polanya. Kalau intensitasnya itu lebih dominan, lebih terang. Kalau misalkan ininya lebih besar, berarti pola difraksinya itu kalau misalkan celahnya itu kecil, pola difraksinya itu gede. Oh. Jadi intensitas cahaya itu kecil. Oh. Intensitasnya. Ya Bu. Oke, ayo dijawab. Siapa kelompok A mau jawab? Buat Siva. Enggak. Buat. Oh ya ini. Budget saya Bu. Iya. Diskusikan bersama-sama kelompok yang A. Diskusikan mengenai difraksi celah tunggal dan celah ganda. Apa perbedaan pola difraksi celah tunggal dan celah ganda? Jawabannya Jawabannya yang A, perbedaan pola difraksi celah tunggal dan ganda yaitu celah tunggal pola utama berupa satu maksimum terang di tengah diapit maksimum samping yang diintensitaskan menurun. Celah gandanya pola berupa garis terang dan gelap yang teratur akibat interferensi dua celah dan intensitas diatur oleh pola difraksi masing-masing celah tunggal. Sedangkan yang B, saya mengenai B itu dijawab oleh B. Iya. Silakan belajar. Kelompok B menjawab soal B. Ini bukan hanya Umay yang mau jawab. Sini. Mbak Uma yang mau jawab. Soalnya kita udah mikir Bu. Nah, ini soal kedua. Yang B, mengapa warna pada awan sering terlihat lembut, sedangkan pola difraksi celah ganda terlihat lebih teratur? Jawabannya Karena pembiasan dan pemantulan cahaya pada tetesan air. Nah, pola difraksinya itu celah ganda. Interferensi cahaya setelah melewati dua celah sempit. jadi ini Bu, kan tadi kan kenapa awan itu lebih lembut dan lebih terang, lebih terlihat lembut, sedangkan pola difraksi celah ganda itu terlihat lebih teratur gitu kan Bu. Nah itu penyebabnya karena kalau di awan itu kenapa dia terlihat lembut, karena ada pembiasan dan pemantulan cahaya dari tetesan air itu kan. Nah kalau yang pada pola difraksi cahaya difraksi celah ganda itu karena interferensi cahaya setelah melewati dua celah sempit. Gitu. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Jadi lebih tepatnya itu karena ini awan terlihat cahaya pas ngelewatin awan terlihat lembut itu berasal dari difraksi oleh partikel-partikel yang acak, ya kan? Ya benar kata Aca tadi. Ada apa? Embunan air ya? Iya. Itu diperumpamakan sebagai partikel yang acak. Partikelnya acak-acak gitu loh. Jadi dengan ukuran yang berbeda-beda, maka ya terciptalah kayak lembut kayak gitu. Oke. Karena ini kan tadi kita terang hari ya, siang hari. Jadi kayak pola interferensi itu juga kurang kelihatan. Nanti ibu kasih kalian tugas untuk di rumah memperhatikan tentang celah ganda dan celah tunggal. Oke? Oke. Karena kan kalau di rumah pasti lebih gelap ya daripada sekarang. Oke. Sebelum kita tutup, kita akan menyimpulkan belajar. Siapa yang mau menyimpulkan? Aca. Bu Aca rupanya anak teladan ya? Iya. Ini Bu. Silakan Aca. Kan kita hari ini belajar tentang apa itu difraksi, macam-macam difraksi gitu kan Bu. Iya. Nah difraksi itu merupakan sebuah peristiwa di mana pembelokan gelombang cahaya itu mengenai celah atau ujung benda gitu. Jadi nanti akan ada kayak bayangan gitu kan Bu. Pokoknya difraksinya kayak gitu ya. Terus, nah macam-macam difraksi itu ada 3 sebenarnya, yaitu celah tunggal, ganda, sama kisi.
isi berapa? Iya. Ya kan? Nah, untuk yang difraksi celah tunggal sendiri itu merupakan proses atau peristiwa ketika sebuah gelombang itu melewati celah sempit yang nantinya maksudnya cahaya melewati celah sempit itu akan membentuk sebuah pola gitu, pola baru gitu. Itu. Terus untuk difraksi celah ganda yaitu hampir sama kayak difraksi di celah tunggal yaitu tapi di sini bedanya kan ya celahnya ganda kan. Jadi itu kayak ketika sebuah gelombang melewati dua celah, gelombangnya itu akan berinterferensi gitu. Iya. Dan menciptakan gelombang yang dia itu kayak gini, ada keluar dan Iya. Oke, tepuk tangan buat Aca. Oke, sepertinya kita sudah mendekati waktu pulang. Kita akan lanjut di minggu setelahnya ya. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.